Tak terpanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terpanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hai, Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk kita bersama-sama di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Oke, mari kita yang percaya kita bersalaman dengan saudara mara kita di sebelah kanan dan kiri kita yang berada di rumah sekarang. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah berubah buat kita. Amin. Oke, baiklah. Pada pagi ini, mari kita bersama-sama memulakan ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Semangat kita bersama-sama. Sempena bulan kemerdekaan ini, saya percaya kita mempraktiskan apakah itu maksud merdeka sebagai orang Malaysia, ataupun apakah arti kemerdekaan itu sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita membuka di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu di dalam Roma 6 ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-14. Mari kita renungkan apakah arti di sebalik firman Tuhan, di mana tajuk utama firman Tuhan yang ini menyatakan mati terhadap dosa dan hidup bersatu dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang harus kita katakan? Haruskah kita terus-menerus berbuat dosa supaya rahmat Allah semakin bertambah? Tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Oleh itu, bagaimanakah kita dapat terus-menerus melakukan dosa dalam hidup kita? Tidakkah kamu tahu bahwa pada masa kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus? Hal ini berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Dengan baptisan itu, kita dikubur dengan Kristus dan ikut mati bersama-sama Dia, supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, kita pun dapat mengamalkan hidup yang baru. Jika kita sudah dipersatukan dengan Kristus karena kita ikut mati dengan Dia, maka kita akan dipersatukan dengan Dia juga karena kita ikut dihidupkan semula seperti Dia.
Kita tahu bahwa tabiat kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama Kristus, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dimusnahkan dan tidak akan diperhambakan oleh dosa lagi. Hal itu demikian karena apabila seseorang mati, dia dibebaskan daripada kuasa dosa. Jika kita sudah mati bersama-sama Kristus, kita percaya bahwa kita pun akan hidup bersama-sama Dia. Hal itu demikian karena kita tahu bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari kematian. Dia tidak akan mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Kematian Kristus itu kematian terhadap dosa. Perkara itu berlaku satu kali sahaja untuk selama-lamanya. Tetapi hidupnya sekarang adalah hidup bagi Allah. Kamu juga harus beranggap diri kamu mati terhadap dosa, tetapi hidup erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Janganlah biarkan dosa menguasai hidup kamu yang fana, supaya kamu tidak mengikut keinginan hati yang jahat. Janganlah serahkan sebarang anggota tubuh kamu kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi tujuan yang jahat. Sebaliknya, serahkanlah diri kamu kepada Allah sebagai orang yang dahulunya mati, tetapi sekarang telah dihidupkan oleh Allah. Serahkanlah segenap diri kamu kepada Allah, supaya Allah menggunakan kamu untuk melakukan kehendak-Nya. Dosa tidak lagi boleh menguasai kamu, karena kamu tidak lagi hidup di bawah Taurat, tetapi hidup di bawah rahmat Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini yang menjadi dasar kita bersama-sama. Mari kita renungkan bersama-sama maksud sebenar firman Tuhan yang sudah kita bacakan dan kita renungkan sebentar tadi. Amin. Oke, kita teruskan dengan pemperkara doa bagi bulan Ogos, seperti mana yang sudah tertera di paparan screen sekarang ini. Yang pertama, kita terus doakan keadaan COVID-19 di Malaysia, di mana kita berdoa bagi usaha kerajaan Malaysia dalam memutuskan rantaian COVID-19. Kita juga berdoa untuk perlindungan jemaat dari penyakit yang menular ini dan doakan juga kesembuhan bagi jemaat yang didapati positif COVID-19. Doakan jemaat yang mengalami tekanan disebabkan COVID-19, yaitu mungkin kehilangan kerjaan, kehilangan punca pendapatan, ataupun kehilangan orang yang dikasihi, ataupun hilang harapan dan sebagainya. Hal yang kedua, sempena bulan kemerdekaan yang disambut oleh rakyat Malaysia pada bulan Ogos ini. Kita doakan perpaduan di negara Malaysia terus terpelihara meskipun negara kita terdiri dari pelbagai kaum, bangsa, budaya dan bahasa serta kepercayaan. Kita berdoa agar jemaat Tuhan mengalami juga pemulihan, dibebaskan dari segala ikatan dosa yang membelenggu mereka. Istiharkan bahwa Kristus telah memerdekakan umat-Nya. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sudah jauh daripada Tuhan agar mereka kembali kepada kasih Bapa dan mengikuti Yesus dengan setia. Amin. Baiklah, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita berdiam diri. Kita terus berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu untuk melindungi kami daripada penyebaran coronavirus. Engkau yang berkuasa dan penuh belas kasihan. Kasihanilah kami, ya Allah kami. Kasihanilah kami sebab dalam hati-Mu kami berlindung. Kami akan berlindung di dalam bayang sayap-Mu seperti bencana telah berlalu. Yehova Shalom, Tuhan pendamai, kami mengingati mereka yang menetap di kawasan genting coronavirus dan mereka yang sedang mengharungi kuarantinkan diri. Semoga mereka merasai hadirat-Mu dalam pengasingan mereka, kedamaian-Mu dalam kesengsaraan mereka, dan kesabaran-Mu dalam penantian mereka. Engkaulah Putra kedamaian, Engkaulah yang berkuasa dan penuh belas kasihan. Semoga belas kasih-Mu datang dengan cepat untuk bertemu dengan kami, sebab kami sangat terdesak bagi-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, Juru Selamat kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, segala kesenangan dan nasihat, kami berdoa untuk mereka yang bersedih, hilang daya tuju hidup dan tertekan, yang masih terjejas akibat coronavirus ini, sehingga ada yang kehilangan pekerjaan, pengurangan gaji, terpaksa bekerja dari rumah, dan lebih menyedihkan lagi, ada dalam kalangan kami kehilangan orang yang tersayang. Semoga mereka mendapati persekutuan-Mu dalam penderitaan mereka, kesenangan-Mu dalam kehilangan mereka, dan harapan-Mu dalam keputusasaan mereka.
Kami membawa kepadamu mereka yang kami ketahui, yang terdedah dan takut, yang lemah, yang sakit, dan orang-orang tua. Tuhan, segala kesenangan, Engkaulah yang berkuasa dan penuh belas kasihan, sesuai dengan janjimu dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Engkau telah membebaskan kami daripada bahaya yang mematikan, dan Engkau akan membebaskan kami lagi. Ke atasmu kami telah memberikan harapan bahwa Engkau terus menyelamatkan kami. Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa semoga semua golongan profesional perubatan yang berurusan dengan tekanan kuat daripada krisis ini pada setiap hari, berikan mereka daya ketahanan dalam keletihan, membuat keputusan atas semua diagnosis, dan belas kasihan atas belas kasihan dalam penjagaan mereka. Kami mengucap syukur kepada barisan penyelidik yang bekerja dengan gigih dan senyap dalam menghasilkan obat penyembuhan sehingga terhasilnya vaksin-vaksin pada hari ini. Berikan mereka pemahaman, kejayaan, dan penerobosan yang tidak dijangka hari ini oleh karena ketabahan, pengorbanan, dan jerih payah mereka. Kami berdoa agar Engkau akan bangkit atas kegelapan sekarang ini sebagai matahari yang penuh kebenaran dengan menyembuhkan dalam sinar-Mu. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terhulu. Tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi-Mu. Tuhan segala hikmat, kebijaksanaan, kami berdoa untuk pemimpin kami, pertubuhan kesehatan sedunia, kerajaan negara, serta pemimpin-pemimpin tempatan, guru besar dan pengetua sekolah, pemimpin hospital dan institusi lain. Engkaulah yang meletakkan orang-orang ini dalam perkhidmatan awam pada saat ini. Kami meminta agar Engkau akan memberikan hikmat, kebijaksanaan atas kebijaksanaan mereka sendiri dalam membendungi virus ini. Keimanan yang melampaui kepercayaan mereka sendiri untuk melawan ketakutan ini, dan kekuatan melampaui kekuatan mereka sendiri untuk mengekalkan institusi-institusi penting dalam harungi kekacauan ini. Tuhan segala hikmat, kebijaksanaan, dan nasihat, Engkau kuat dan penyayang. Tuhan adalah pelindungan dan kekuatan kami, penolong yang selalu ada dalam kesulitan. Oleh itu kami tidak akan takut. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 91 yang menghibur kami, sesungguhnya Dia akan melepaskan kamu daripada jerat pemikat dan wabak yang berbahaya. Dia akan melitupimu dengan bulunya, dan di bawah sayapnya kamu akan bernaung. Kesetiaannya akan menjadi perisai dan penenggungmu. Engkau tidak akan takut kepada sesuatu pun ngeri sewaktu malam, atau anak panah yang meluru sewaktu siang, atau wabak yang merayap dalam kegelapan, atau kemusnahan yang melanda pada waktu tengah hari. 1000 orang mungkin rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi maut tidak akan mendekatimu. Kami yakin pada masa dan waktu yang tepat Engkau akan menjawab doa kami apabila kami berseru kepadamu, ya Allahku yang benar. Engkaulah yang akan mengurangkan penderitaan kami dan yang mengasihi kami selalu. Semoga El Shaddai, Tuhan yang Maha Esa, mengasihi, akan melindungi kita semua. Semoga Yesus Kristus, putranya yang mati untuk menyelamatkan kita semua, dan semoga Roh Kudus yang menjusup ke atas kekacauan dan memenuhi kita dengan kehadirannya, bersyukur bagimu dan kamu bagi orang lain pada masa ini. Tuhan akan menyelamatkan kita daripada segala perbuatan durjana dan memelihara kita untuk kerajaannya di surga. Segala kemuliaan baginya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita terus berdoa untuk sambutan Hari Kemerdekaan. Dan ini adalah Hari Kebangsaan ke-64, dan ini merupakan Hari Malaysia yang ke-58. Mari kita tunduk bersama-sama, kita berdoa agar pengertian yang benar yang kita terima tentang kemerdekaan bukan saja kepada negara kita, tetapi dalam pribadi kita. Bapak yang kami kasihi, pertama-tama kami mengucap syukur dan berterima kasih kerana kami dilahirkan sebagai warga negara Malaysia di bulan yang istimewa ini, yaitu bulan sambutan kemerdekaan atau juga digelar Hari Kebangsaan. Kami dengan rendah diri membawa kepadamu negara kami ke dalam tangan-Mu. Bagi sambutan Hari Kemerdekaan ke-64 ini, kami berdoa khususnya generasi muda pada hari ini pasti menganggap merdeka itu adalah bebas dari cengkaman penjajahan dan menghayatinya dengan segala melaungkan merdeka, merdeka, merdeka. Namun ingin kami berdoa agar di dalam diri mereka mengerti artinya kemerdekaan sebenar adalah membabitkan kemerdekaan jiwa dan minda dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk melalui 4 aspek utama, yaitu
agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Kerana generasi muda berhadapan ancaman penjajahan dari segi bentuk baharu, terutama pemikiran dan budaya seiring dengan kepesatan teknologi masa kini. Dengan bertemakan Malaysia Prihatin, sama seperti pada tahun lepas, ini adalah seiring dengan iltizam dan aspirasi berterusan kerajaan dalam menyamai rasa cinta semua rakyat kepada negara. Selain menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat ketika kami masih memerangi pandemik COVID-19 semenjak lebih setahun yang lalu. Bapa yang melindungi, kami sedar bahawa kami masih berada dalam tempoh yang agak mencabar susulan wabak COVID-19 ini. Namun kami yakin bahawa rakyat Malaysia mempunyai semangat cinta negara yang tinggi dan dapat mengambil iktibar aspirasi daripada kepentingan meraihkan bulan bersejarah ini yang menyaksikan negara kami mencapai kemerdekaan. Kami telah dilahirkan di tanah air ini dan menjadi sebahagian warga negara yang bersumpah setia untuk mempertahankannya sehingga akhir hayat kami. Semangat juang yang tinggi, pemimpin dan nenek moyang kami dalam menuntut kemerdekaan yang penuh ranjau dan berliku perlu kami jadikan iktibar dan memberi inspirasi kepada kami semua. Pada tahun ini, sekali lagi, kami sedang berperang dengan musuh yang sukar dilihat dan lebih berbahaya. Ini doa kami agar seluruh masyarakat akan terus cekal dan dikurniakan kekuatan dalam usaha menamatkan wabak COVID-19 ini. Apabila kami mengibarkan jalur gemilang, biarlah ianya menjadi lambang negara yang mampu membangkitkan semangat patriotisme dalam hati setiap rakyat Malaysia yang mencetuskan solidariti dalam mendepani apa juga cabaran yang mendatang. Dengan harapan kami dapat bersama-sama menerjemahkan bentuk solidariti itu dengan mengibar megah jalur gemilang sebagai tanda kami sentiasa bersatu dalam melawan pandemik COVID-19 ini. Dan saya percaya melalui semangat cinta akan negara yang sentiasa diperteguhkan, kami dapat mengekalkan kehidupan yang harmoni, saling mengasihi dan bersatu hati dalam kalangan rakyat meskipun kami berbilang kaum, agama, bangsa dan latar belakang. Haleluya, Bapa Syurgawi. Ini doa kami ya Bapa, bersempena bulan kemerdekaan, kami juga teringat akan keperluan jemaat kami. Saat ini sekali lagi kami berkesempatan untuk mendoakan jemaat SIB Shah Alam agar mengalami pemulihan dan kemerdekaan dari belenggu dosa. Sekiranya pada saat ini ada dalam kalangan kami yang sedang atau jatuh di dalam dosa apapun, berilah kami kesedaran bahawa kami adalah karya agung yang Engkau pernah lakukan dengan penuh kasih. Ini adalah supaya kami tahu bahawa tubuh, jiwa dan roh kami bukanlah kemilikan kami tetapi milik Engkau. Dan seharusnya kami menjaga baik tubuh ini, yaitu gerejamu. Termaktub juga dalam pengakuan iman rasuli bahwa Engkau akan mengampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang terhadap kami. Kemerdekaan dari dosa hanya terjadi apabila kami mempunyai usaha untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Tidak ada cara lain, hanya datang kepadamu, mengakui segala kesalahan kami dan tidak melakukannya lagi dan melakukan metanoia, yaitu U-turn sepenuhnya dan tidak menoleh ke belakang lagi. Dan inilah kerinduan kami bagi yang sudah menjauh dari Tuhan, yang kehilangan arah dan tidak peduli akan kehidupan rohaninya. Saat ini mereka kembali kepada Engkau ya Bapa. Dunia pada saat ini mati karena kekacauan daripada coronavirus. Kami di posisi yang sama, tetapi cara fikir dan pilihan kami untuk menghadapi keadaan ini akan berbeza apabila kami mengimani dan percaya kepadamu. Janganlah kiranya kami ketinggalan di dalam mengejar kehidupan yang kekal dengan berusaha untuk menempatkan masa membuat renungan harian, giat di dalam pelayanan, baik dalam kelompok doa dan juga pembelajaran Alkitab setiap minggu, serta pelayanan ibadah, bahkan menjaga hubungan kami dengan keluarga, sahabat, rakan kerja, majikan dan orang-orang sekeliling kami. Maka tidak ada alasan untuk kami berpaling tadah daripada Engkau ya Bapa. Rasa cukup itu pasti membuat kami sentiasa bersyukur dalam kehidupan kami. Kiranya roh ketakutan, malu, rasa sukar dan sebagainya yang mengekang kami daripada mengakui serta mengubah perbuatan jahat kami kepada yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pasti mengampunkan kami melakukan semua ini. Pertolongan-Mu pasti ada, sama ketika Engkau berjanji kepada orang yang menjadi perhamba di Mesir, yaitu Imamat 26 ayat yang ke-13.
Aku Tuhan Allah kamu, membawa kamu keluar dari Mesir supaya kamu tidak lagi menjadi abdi. Aku sudah mematahkan kekuasaan yang menindas kamu dan menjadikan kamu orang yang merdeka. Dengan ini kami mengisytiharkan pemulihan, pembebasan dan pelepasan daripada dosa dan keserakahan tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Amin. Liturgi sebanyak ibadah Ahad secara alamaya ini sudah engkau urapi, maka kami sudah mempersiapkan diri kami untuk memuji dan memuliakan engkau serta menikmati berkat firman-Mu. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Namun sebelum itu, mari saya mengajak rekan-rekan semua kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita beralih kepada segmen puji dan sembah, mari saya mengajak kita bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Kita angkatkan tangan bersama-sama dalam kiraan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Saya serahkan masa ini kepada tim puji dan sembah. Shalom semuanya. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Hey! Terpujilah namamu Tuhan, yang layak ditinggikan dan dipuji dan disembah. Oh, oh. Terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan,
Mari kita semua terus memuji Tuhan kita. Kita mau terus setia dengan Tuhan kita sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami tak akan pernah lelah. Oh, mari semuanya bertepuk tangan. Tiada lelah. Semuanya. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Come on. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang berlobang, timbunlah tanah yang berlobang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oh, oh, kami akan terus setia Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Come on everybody sing. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Mari semua nyanyikan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Tuhan, kami akan tetap setia melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau setia ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai
sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba untuk melayanimu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani sampai akhir hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. sampai akhir hidup kami Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Di dalam kerajaan, di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIB Shalom yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, apapun keadaan yang sedang kita lewati pada saat ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami pada saat ini, baik itu kesusahan, kesukaran, pergumulan hidup, apakah itu permasalahan yang berlaku di dalam kehidupan kita, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Allah, karena kita tahu bahwa Ia merupakan satu kesempatan untuk kita melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus akan menegakkan, menguatkan, bahkan mengukuhkan kita semua setelah kita melalui masa-masa yang sukar seperti ini. Mari kita terus membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua dengan tajuk Jangan menjadi hamba dosa lagi. Jangan menjadi hamba dosa lagi. Roma 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 dengan tajuk firman Tuhan, hamba kepada kehendak Allah. Ayat ke-15. Apakah kesimpulannya sekarang? Bolehkah kita berdosa karena kita sekarang hidup di bawah rahmat Allah?
dan tidak di bawah kuasa Taurat? Tentu tidak. Tentu kamu tahu bahwa jika kamu menghambakan diri kepada seseorang untuk melakukan kehendaknya, maka kamu menjadi hamba orang yang kamu taati. Samada hamba kepada dosa yang mengakibatkan kematian, atau hamba kepada Allah yang dapat menjadikan kamu berbaik semula kepada Allah. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu kamu diperhamba oleh dosa, tetapi sekarang dengan sepenuh hati kamu mentaati ajaran benar yang sudah diberikan kepada kamu. Kamu sudah dibebaskan daripada dosa, lalu menjadi hamba kepada kehendak Allah. Karena kamu susah memahami sesuatu, aku menggunakan contoh perhambaan. Dahulu kamu menyerahkan segenap diri kamu sebagai hamba kepada hal-hal keji dan jahat untuk tujuan yang jahat. Demikian juga sekarang, kamu harus menyerahkan segenap diri sebagai hamba kepada kehendak Allah untuk tujuan-tujuannya yang khas. Pada waktu kamu diperhamba oleh dosa, kamu tidak dikuasai oleh kehendak Allah. Tetapi apakah faedah yang kamu terima daripada perbuatan yang sekarang menyebabkan kamu merasa malu? Perbuatan-perbuatan itu hanya mengakibatkan kematian. Tetapi sekarang kamu sudah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba Allah. Faedahnya berupa kehidupan yang diabdikan kepada Allah, dan hal ini menghasilkan hidup sejati dan kekal. Kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tinggal beberapa hari lagi rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa dan agama akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Ianya sebagai satu tanda kita bebas dari cengkaman penjajahan dan juga daripada kuasa asing. Kemerdekaan ianya bukan setakat ataupun hanya terikat pada tarikh 30 Ogos itu semata-mata. Bahkan bukan setakat mengibarkan bendera Malaysia dan melaungkan merdeka, merdeka, merdeka. Kata merdeka itu mempunyai makna yang cukup luas. Dan saya percaya setiap orang mempunyai definisi dan pendirian sendiri tentang merdeka. Bagi kita sebagai orang Kristen pula, salah satu maksud merdeka dalam Alkitab adalah dibebaskan dari perhambaan dosa. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri sudah memerdekakan kita, dan kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Memang Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Namun demikian, adakah kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati dalam Yesus Kristus? Kita sudah lama menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi kita. Namun masih belum mengalami kemerdekaan yang sepenuhnya karena pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita yang belum dibebaskan sepenuhnya. Akibat masih terikat dengan dosa, dibelenggu, dan berpaut pada keinginan tabiat manusia yang berdosa ini, menyebabkan kita masih menjadi hamba dosa. Hal inilah yang membuatkan kita tidak bebas dan tidak merdeka sebagai orang Kristen. Di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, apakah kesimpulannya sekarang? Bolehkah kita berdosa karena kita sekarang hidup di bawah rahmat Allah dan tidak di bawah kuasa Taurat? Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaah di Roma, Rasul Paulus dengan hujannya menimbulkan pertanyaan ini. Bolehkah kita berdosa karena kita sekarang hidup di bawah rahmat Allah dan tidak di bawah kuasa Taurat? Rasul Paulus menegaskan, tentu tidak. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaah di Roma pada waktu itu, tentu tidak kita boleh berbuat dosa lagi. Semua orang sudah berbuat dosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan dosa satu orang itu menyebabkan kematian.
Setelah satu orang itu berdosa, Allah memberikan keputusan bersalah. Tetapi setelah banyak orang berbuat dosa, Allah mengurniakan anugerahnya dengan menyatakan mereka tidak bersalah. Sebagaimana umat manusia dihukum karena dosa satu orang itu, dengan cara yang sama, semua orang dibebaskan daripada kesalahan dan diberikan hidup karena perbuatan satu orang yang melakukan kehendak Allah. Siapakah satu orang itu yang menyelamatkan umat manusia? 1 Yohanes 4 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, inilah kasih. Bukannya kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui dia dosa kita diampunkan. Dosa kita diampunkan demi Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita bebas daripada kuasa dosa, lalu hidup menurut kehendak Allah. Jadi, Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menjadi penyelamat bagi kita semua. Jadi kenapa kita tidak boleh berbuat dosa lagi? Dikatakan, bukankah sekarang ini kita hidup di bawah rahmat Allah? Taurat diberikan oleh Allah, tetapi apabila manusia semakin berusaha untuk mentaati Taurat, mereka bukannya semakin mentaati Taurat tersebut, namun mereka semakin melanggarnya dan berdosa terhadap Allah. Tetapi apabila dosa bertambah, firman Tuhan katakan rahmat Allah juga semakin bertambah. Sebagaimana orang harus mati karena berbuat dosa, demikian juga rahmat Allah berkuasa untuk membolehkan kita berbaik semula dengan Allah. Roma 6 ayat 14 mengatakan, dosa tidak boleh menguasai kamu karena kamu tidak lagi hidup di bawah Taurat, tetapi di bawah rahmat Allah. Nah, sungguh pun kita sekarang hidup di bawah rahmat Allah, ianya bukanlah satu kesempatan untuk kita menyalahgunakan rahmat Allah tersebut. Mungkin kita katakan seperti ini, oh sekarang ini kita hidup di bawah rahmat Allah, zaman anugerah. Kita tahu bahwa Tuhan Allah sentiasa bersedia untuk mengampuni kita, menyelamatkan kita, bahkan membebaskan kita. Pada saat kita ini orang yang berdosa, kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Mungkin kita katakan, firman Tuhan ini katakan, apabila dosa bertambah, rahmat Allah pun semakin bertambah. Jadi saya boleh melakukan ini dan itu. Saya boleh melakukan dosa ini dan dosa itu, agar rahmat Allah pun semakin bertambah. Bukankah begitu? Sekali-kali tidak, kata Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang setia dan adil. Jika kita mengakui dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada banyak orang, kepada saya, kepada saudara semua, agar kita dapat berbaik semula dengan Allah. Bukan agar kita boleh terus-menerus melakukan dosa, karena kita tahu Dia akan mengampuni kita dari segala dosa. Dan bukannya bertujuan agar kita dengan sengaja ataupun dengan bebas melakukan apa saja pelanggaran mengikut kehendak hati kita, sehingga pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita dibelenggu oleh dosa. Nah, rahmat Allah tidak bermaksud bahwa kita boleh melakukan segala sesuatu mengikut kehendak hati kita, sehingga kita melanggar hukum Tuhan. Rasul Paulus sama sekali mengatakan, tentu tidak. Kita tidak boleh terus-menerus berbuat dosa. Sungguh pun pada saat ini kita berada di bawah rahmat Allah. Kenapa kita tidak boleh terus-menerus berbuat dosa? Rasul Paulus menyatakan, haruskah kita terus berbuat dosa supaya rahmat Allah semakin bertambah? Di dalam Roma 6 ayat 1. Tentu tidak. Kita sama sekali tidak boleh terus-menerus berbuat dosa, karena dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kenapa dosa tidak lagi berkuasa atas kita? Pada masa kita dibaptis, firman Tuhan katakan kita dipersatukan dengan Kristus Yesus. Hal itu berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Kematian Kristus itu adalah kematian terhadap dosa kita.
Jadi dosa tidak lagi berkuasa terhadap kita. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan ikut mati bersama-sama dengan Dia. Supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, kita pun akan mengamalkan hidup yang baru. Apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru. Yang lama, katakan, sudah lenyap. Dan yang baru kini bermula. Katakan, yang lama sudah lenyap dan yang baru kini bermula. Oleh itu, matikanlah keinginan duniawi yang menguasai diri kamu. Apakah keinginan duniawi itu? Jangan biarkan lagi ya menguasai kehidupan kita. Di dalam Kolose 3 ayat 5 hingga 10, saya akan bacakan firman Tuhan ini agar kita semua jelas, supaya dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kolose 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Oleh itu, matikanlah keinginan duniawi yang menguasai diri kamu seperti perbuatan cabul, perkara yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat dan ketamakan. Karena ketamakan itu serupa dengan penyembahan berhala. Perkara-perkara semacam itu membangkitkan kemurkaan Allah terhadap orang yang tidak menurut perintahnya. Dahulu, kamu sendiri pun hidup menurut keinginan-keinginan demikian pada masa kamu dikuasai olehnya. Tetapi sekarang kamu tidak boleh berbuat hal-hal itu lagi. Hal-hal apa? Marah, mengamuk, dan mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Janganlah caci maki orang ataupun guna kata-kata luca. Janganlah saling mendustai, karena kamu sudah membuang hidup yang lama dengan semua sifatnya. Sekarang kamu menjadi manusia baru yang sentiasa dibaharui oleh penciptanya, yaitu Allah, supaya menjadi seperti Dia. Amin. Jadi dahulu kita sendiri pun hidup menurut keinginan demikian yang telah dinyatakan sebentar tadi. Namun setelah kita dibebaskan, kita sudah membuang hidup yang lama itu. Sekarang gini kita adalah manusia baru. Jadi jangan lagi membiarkan dosa itu menguasai hidup kita sehingga kita menjadi hamba dosa. Dan kenapa kita tidak boleh berbuat dosa lagi? Karena tabiat kita yang lama itu sudah disalibkan. Roma 6 ayat 6 mengatakan kita tahu bahwa tabiat kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama Kristus, supaya kuasa tabiat yang berdosa itu dimusnahkan dan tidak akan diperhamba oleh dosa lagi. Apa tabiat yang lama itu? Kita boleh baca di dalam Galatia 5 19 ayat 21. Sama seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, tabiat manusia nyata di dalam semua perbuatan cabul, luca, tidak senonoh dalam penyembahan berhala, penggunaan ilmu sihir, bermusuhan, berkelahi dan sebagainya. Demikianlah keinginan tabiat manusia yang berdosa itu telah disalibkan bersama-sama Kristus. Jadi jangan lagi hidup menurut keinginan tabiat manusia yang berdosa ini, karena tabiat yang lama ini sudah disalibkan. Kuasa tabiat yang berdosa ini sudah pun dimusnahkan. Kenapa mau terus-menerus melakukan keinginan tabiat manusia yang berdosa ini? Sedangkan kita sudah pun dibebaskan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 1 mengatakan kita sekarang bebas. Karena Kristus telah membebaskan kita. Oleh itu, pertahankanlah kebebasan kamu dan jangan biarkan diri kamu diperhamba lagi. Kita sekarang sudah bebas. Kristus telah membebaskan kita. Kenapa kita mau terus menjadi hamba dosa? Kenapa kita terus mau diperhamba oleh dosa? Pertahankanlah kebebasan kita. Pertahankanlah kemerdekaan yang kita miliki di dalam Yesus Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 7 hingga 8. Sesiapa melakukan kehendak Allah, dia anak Allah seperti Kristus. Sesiapa terus-menerus berbuat dosa, dia anak iblis, karena iblis berdosa sejak permulaan. Tidak ada lagi korban yang dapat menghapuskan dosa jika kita dengan sengaja terus berdosa.
Setelah ajaran benar tentang berita baik sudah disampaikan kepada kita. Jadi satu-satunya yang masih tinggal bagi kita adalah dengan takut menantikan pengadilan Allah dan api dahsyat yang akan membinasakan orang yang melawan Allah. Ibrani 10 ayat 26 hingga 27. Kita teruskan di dalam ayat yang ke-16. Tentu kamu tahu bahwa jika kamu menghambakan diri kepada seseorang untuk melakukan kehendaknya, maka kamu menjadi hamba orang yang kamu taati. Sama ada hamba kepada dosa yang mengakibatkan kematian, atau hamba kepada Allah yang dapat menjadikan kamu berbaik semula dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu menghambakan diri kepada seseorang untuk melakukan kehendaknya, maka kamu menjadi hamba kepada orang yang kamu taati. Jika kita menghambakan diri untuk melakukan perbuatan cabul, luca, tidak senonoh, penyembahan berhala, penggunaan ilmu sihir, cemburu, lekas marah, iri hati, pesta liar, dan sebagainya, maka kita adalah hamba kepada dosa yang mengakibatkan kematian. Karena setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Namun kalau kita menghambakan diri kepada Allah, kita hamba kepada Allah yang dapat menjadikan kita berbaik semula dengan Allah. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat menjadi hamba kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada seorang dan menghina yang lain. Siapakah Tuhan atas hidup kita? Pasangan kita kah? Pacar kita kah? Media sosial kah? Yang menjadi Tuhan kita? Kemarahan kita kah? Dendam kah? Sakit hati kah? Yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Siapa yang kita taat, itulah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan kita menjadi hamba kepada siapa yang kita taati. Firman Tuhan cukup jelas. Taat kepada dosa, menjadi hamba dosa. Taat kepada Allah, menjadi hamba kepada kehendak Allah. Jadi buatlah ketetapan pada hari ini. Mau menjadi hamba dosa atau mau menjadi hamba Allah. Kita teruskan di dalam ayat yang ke-17 hingga 19. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu kamu diperhamba oleh dosa, tetapi sekarang dengan sepenuh hati kamu mentaati ajaran benar yang sudah diberikan kepada kamu. Kamu sudah dibebaskan daripada dosa, lalu menjadi hamba kepada kehendak Allah. Karena kamu susah memahami sesuatu, aku menggunakan contoh perhambaan. Dahulu kamu menyerahkan segenap diri kamu sebagai hamba kepada hal-hal keji dan jahat, untuk tujuan yang jahat. Demikian juga sekarang kamu harus menyerahkan segenap diri sebagai hamba kepada kehendak Allah, untuk tujuan-tujuannya yang khas. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah karena dengan rahmat Allah itu kita diselamatkan. Oleh sebab kita percaya kepada Yesus. Dan penyelamatan itu bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan kurnia Allah. Firman Tuhan mengatakan penyelamatan itu bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan kurnia Allah. Sama sekali bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita giat melayani Tuhan, bukan karena apa yang saya lakukan untuk Tuhan ini dan itu. Namun kita tahu kita beroleh kemerdekaan ataupun kebebasan yang kita miliki pada hari ini. Itu semua adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kita semua. Dahulu kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita sudah dibebaskan daripada dosa. Dahulu kita menyerahkan segenap diri kita sebagai hamba kepada hal-hal yang keji dan yang jahat, seperti yang sudah nyatakan sebentar tadi, dengan tujuan ataupun untuk tujuan yang jahat. Namun sekarang kita menjadi hamba kepada Allah untuk tujuan-tujuannya yang khas. Dengan itu firman Tuhan katakan, jangan lagi serahkan sebarang anggota tubuh kita kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi tujuan yang jahat. Sebaliknya, serahkanlah diri kita semua kepada Allah sebagai orang yang dahulunya mati, tetapi sekarang telah dihidupkan oleh Allah.
Serahkanlah segenap diri kamu kepada Allah, supaya Allah boleh menggunakan kamu untuk melakukan kehendak-Nya. Marilah kita menyerahkan hidup kita yang dahulunya mati, namun sekarang ini hidup untuk melakukan kehendak Allah dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita semua. Amin. Melakukan kehendak Allah dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi, apakah faedah yang boleh kita terima dari perbuatan kita sekarang? Kita teruskan firman Tuhan dalam ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Pada waktu kamu diperhamba oleh dosa, kamu tidak dikuasai oleh kehendak Allah. Tetapi apakah faedah yang kamu terima daripada perbuatan yang sekarang menyebabkan kamu merasa malu? Perbuatan-perbuatan itu hanya mengakibatkan kematian. Jadi apakah faedahnya yang kita terima daripada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita menjadi hamba dosa itu? Kita tidak dikuasai oleh kehendak Allah. Namun kita dikuasai oleh siapa? Kita dikuasai oleh keinginan tabiat manusia kita yang berdosa, yang jahat itu. Dan perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya menyebabkan kita berasa malu. Dan kematian adalah upah dosa. Upah dosa ialah maut. Inilah faedahnya yang kita dapat daripada perbuatan yang kita lakukan ketika kita hidup di dalam perhambaan dosa. Di dalam ayat yang ke-22, tetapi sekarang kamu sudah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba Allah. Faedahnya berupa kehidupan yang diabdikan kepada Allah, dan hal ini menghasilkan hidup sejati dan kekal. Kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Jadi, apabila kita sudah dibebaskan daripada dosa, kita menjadi hamba Allah. Faedahnya berupa kehidupan yang diabdikan kepada Allah, dan hal-hal ini menghasilkan hidup sejati dan kekal. Hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Tuhan ini adalah anugerah Allah. Inilah faedahnya yang kita terima apabila kita hidup di dalam kehendak Allah, apabila kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Galatia 6 ayat 7 hingga 8 mengatakan, seseorang akan menuai apa yang ditanamnya. Jika seseorang menanam menurut tabiat manusianya, dia akan menuai kematian. Tetapi jika dia menanam menurut pimpinan Roh Allah, dia akan menuai hidup sejati dan kekal daripada Roh Allah. Kalau kita menanam tabiat manusia, kita akan menuai kematian. Kalau kita menanam menurut pimpinan Roh Allah, kita akan menuai hidup sejati dan kekal daripada Roh Allah. Saudara, pembebasan umat Israel dari perhambaan merupakan satu contoh yang dapat kita lihat di dalam Alkitab. Sejarah Alkitab mencatatkan pembebasan umat Israel dari perhambaan kuasa Mesir ini sebagai satu kisah yang memperlihatkan campur tangan dan kuasa Tuhan yang begitu besar sekali. Pembebasan yang mereka alami ini sama sekali berlaku hanya dengan kuasa Allah saja. Tuhan melihat penganiayaan dan penderitaan yang orang Israel alami ketika mereka berada dalam perhambaan Mesir. Karena itu Tuhan mau membebaskan mereka daripada orang Mesir. Keluaran 3, 7 hingga 8. Aku telah melihat betapa kejamnya umatku dianiaya di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka, mohon dibebaskan daripada pengerah-pengerah abdi. Sesungguhnya aku tahu akan segala penderitaan mereka. Oleh itu aku turun untuk membebaskan mereka daripada orang Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri yang luas, kaya dan subur. Sesungguhnya aku telah mendengar seruan umatku dan melihat bagaimana orang Mesir menindas mereka. Jadi Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Raja Mesir supaya Musa dapat memimpin umat Israel keluar dari negeri Raja Mesir itu. Kenapa Tuhan mau membebaskan umat Israel? Karena Tuhan melihat penderitaan, kesusahan yang dialami oleh mereka, orang Israel itu, ketika mereka berada di dalam perhambaan orang Mesir. Namun kebebasan yang mereka kecapi itu tidaklah semudah itu. Walaupun Tuhan sendiri telah mengambil keputusan untuk membebaskan mereka daripada tawanan orang Mesir. Bahkan ianya adalah satu perjalanan yang sukar sekali. Raja Mesir juga berdegil dan tidak mau membenarkan orang Israel
pergi, bahkan masih mau mengejar orang Israel walaupun sudah membenarkan orang Israel pergi. Bahkan bangsa Israel sendiri juga adalah satu bangsa yang begitu degil sekali. Di dalam Keluaran 14 ayat 11, orang Israel berkata kepada Musa, "Tiadakah kubur di Mesir, sehingga kamu membawa kami ke padang gurun untuk mati? Lihatlah apa yang terjadi karena kamu membawa kami keluar dari Mesir. Sebelum kita berangkat, kami telah berkata bahwa perkara ini akan berlaku. Kami telah memberitahu kamu supaya tidak mengganggu kami dan membiarkan kami terus menjadi abdi orang Mesir. Lebih baik kami menjadi abdi di sana daripada mati di padang gurun ini." Lihat, orang Israel berkata, "Biarkan kami terus menjadi hamba atau abdi orang Mesir." Meskipun mereka ditindas, dipaksa bekerja dengan lebih keras, diperlakukan dengan kejam, namun mereka tetap memilih untuk terus menjadi abdi kepada orang Mesir. Mereka katakan, "Lebih baik kami menjadi abdi di sana daripada mati di padang gurun." Mereka berkali-kali bersungut kepada Musa, "Mengapa Musa engkau membawa kami keluar dari Mesir ini? Sedangkan rancangan Tuhan untuk membebaskan mereka dari perhambaan dan membawa mereka ke suatu tanah yang kaya dan subur." Mereka selalu melihat apa yang ada di belakang, yaitu Mesir, berbanding dengan rancangan Tuhan yang jauh lebih baik dan indah yang tersedia di hadapan mereka. Perjalanan untuk mencapai pembebasan ataupun kemerdekaan yang sepatutnya hanya mengambil masa yang begitu singkat, namun akhirnya mengambil masa berpuluh-puluh tahun lamanya, karena orang Israel sendiri tidak mau bekerja sama dengan Allah untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Kesimpulannya, saudara, adakah kita mau terus menjadi hamba kepada dosa? Adakah kita mau melihat apa yang ada di belakang kita dan terus menjadi hamba kepada masa silam kita ataupun hamba kepada dosa yang telah kita pernah lakukan pada suatu masa dulu sebelum kita diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan Allah kita? Adakah kita cukup selesa dengan cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Adakah kita selesa dengan kehidupan yang berdosa ini sehingga kita memilih untuk terus menjadi hamba dosa? Kenapa kita mengambil masa yang cukup lama sekali untuk benar-benar dimerdekakan, dipulihkan, dan dibebaskan oleh Tuhan Allah kita? Sedangkan rahmat Allah itu sedia untuk mengampuni dan menyelamatkan kita semua. Jangan lagi balik kepada kehidupan lama kita yang berdosa. Jangan lagi melakukan semula cara hidup kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Yesus telah memerdekakan kita, maka firman Tuhan katakan kita benar-benar merdeka. Kalau kita telah dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus Yesus, pertahankanlah kebebasan itu dan jangan biarkan diri kita diperhamba lagi. Katakan, pertahankanlah kebebasan kita, kemerdekaan kita. Katakan, jangan mau diperhamba lagi, jangan menjadi hamba dosa lagi. Kenapa kita mau menjadi hamba dosa? Kenapa kita mau terus-menerus menjadi hamba dosa terhadap keinginan-keinginan tabiat manusia yang berdosa itu? Menjadi hamba dosa yang tidak memberikan apa-apa keuntungan kepada kita, melainkan kematian dan memalukan diri sendiri. Pada saat ini, saya ingin katakan kepada semua saudara seiman, kembalilah kepada Tuhan semasa masih dapat, berserulah kepadanya semasa Dia masih dekat. Ambillah keputusan pada hari ini untuk meninggalkan cara hidup yang jahat dan mengubah cara hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan agar kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati. Bukan hanya kita berhenti daripada berbuat dosa, tetapi mengubah cara hidup kita kepada cara hidup yang mengikut kehendak Allah.
Katakan, ambil keputusan pada hari ini, saya tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Pada saat ada pencobaan, pada saat ada godaan yang datang untuk membuatkan kita jatuh di dalam dosa, katakan, tidak, saya tidak mau menjadi hamba kepada dosa lagi. Karena saya telah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Saya telah dimerdekakan. Katakan tidak kepada dosa, karena tidak mau menjadi hamba dosa. Saudara, 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga 2 mengatakan, supaya kamu tidak berdosa. Tetapi jika seseorang berdosa, kita mempunyai seorang pembela, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia akan memohon bagi kita di hadapan Bapa. Melalui Kristuslah dosa kita diampunkan, dan bukannya dosa kita saja, tetapi juga dosa semua orang. Saudara, sampai di sini saja firman pada hari ini. Saya berharap agar semua jemaat Tuhan diberkati dan kita mengambil keputusan dan komitmen yang sungguh pada hari ini. Kita tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Bagi meresponi firman Tuhan sebentar tadi, mari semua jemaat Tuhan sekali lagi kita datang kepada Tuhan, berdoa dengan penuh kerendahan hati, menyatakan setiap isi hati kita kepada Tuhan, mengakui setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan memberikan komitmen kita kepada Tuhan bahwa kita mau memilih untuk taat, hanya taat kepada Allah, dan mau benar-benar dibebaskan dan dipulihkan, bahkan dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Bapa, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang telah memerdekakan kami. Engkau telah membebaskan kami daripada perhambaan dosa ya Tuhan. Bahwa sekarang ini kami adalah orang yang bebas. Dosa sama sekali tidak lagi berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Karena dosa ini telah dihapuskan, telah dimusnahkan oleh Engkau Tuhan. Rasa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, bahkan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan Engkau, mengakui setiap pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Engkau Tuhan. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan yang masih terikat dengan dosa, pelanggaran yang menyebabkan kami tidak menjadi orang yang bebas dan merdeka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekiranya ada jemaat Tuhan yang masih terikat dengan dosa-dosa percabulan Tuhan, dosa-dosa perzinahan Tuhan, dosa-dosa pornografi Bapa di surga, dosa-dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kemarahannya Tuhan, cemburu Tuhan, lekas marah, dendam dan sebagainya, pesta pora, mabuk-mabukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau putuskan setiap ikatan-ikatan yang masih membelenggu setiap jemaat Engkau ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka dipulihkan dan benar-benar dibebaskan ya Bapa di surga. Biarlah setiap jemaat Tuhan mengambil keputusan dan komitmen pada hari ini Tuhan. Mereka tidak mau lagi menjadi hamba kepada dosa, tetapi mengalami hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, karena Engkau sesungguhnya Allah yang telah memerdekakan setiap kami. Kami mau memiliki hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami mau memiliki hidup yang sejati dan kekal, yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada setiap kami ya Tuhan. Bapa, jika ada di antara jemaat ya Tuhan, mereka pada saat ini mungkin sudah jauh daripada Engkau, mereka tidak lagi bersekutu dengan Engkau disebabkan oleh dosa yang menghalang mereka Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Pada saat ini Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, Engkau putuskan setiap halangan-halangan yang menghalang mereka untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Dan saya berdoa ya Tuhan, biar Engkau meletakkan kerinduan di dalam setiap pribadi mereka, agar mereka mau berbalik kepada Engkau, merasakan. Biarlah Engkau meletakkan rasa haus dan lapar di dalam setiap pribadi mereka. Biarlah mereka kembali kepada kasih Bapa yang mula-mula yang menyelamatkan mereka. Dan biarlah mereka mengambil keputusan Tuhan, setiap kami pada hari ini mengambil keputusan untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah membebaskan dan memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas semua ini. Amin.
berterima kasih kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, kita bersyukur karena kita sudah menikmati berkat firman Tuhan. Jadi sekarang ini saya mengajak rekan-rekan dan teman-teman semua, kita akan mempersiapkan diri kita untuk persembahan dan janji iman kita bersama-sama. Mari kita mempersiapkan. Dan sebagai makluman kita semua, ada tertera di screen ini nanti nombor account gereja, dan bagi yang lebih senang untuk online transfer, maka dia akan online transfer, dan maklumkan kepada saudari kita Edel dan Chong resip pembayaran kita itu sebagai rujukan mereka. Dan bagi yang prefer beri cash, Anda juga boleh mengumpulkan, dan sekiranya berkesempatan bertemu dengan kedua orang tersebut yang saya sebutkan sebentar tadi, Anda boleh memberi kepada mereka. Oke, baiklah, mari kita tunduk kepala. Saya akan bawa kita dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan yang mulia, baru saja kami telah menerima berkat firman-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dengan baik, memahami makna yang terkandung di dalamnya, agar dapat menanamkannya dalam hati, serta menjadikannya sebagai petunjuk sekaligus menguatkan kami untuk menjalani kehidupan harian kami. Kami yakin bahwa hanya dengan firman-Mu, segala kebuntuan dan kebimbangan dalam hidup dapat terjawab. Terima kasih banyak ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan sebentar tadi. Berikanlah dia kesehatan sehingga dia dapat kembali menyampaikan firman-Mu di kemudian hari. Bapa, kini kami sudah mempersiapkan sejumlah yang sudah kami sediakan bagi memberkati gereja kami, baik dalam pelayanan di dalam gereja atau juga memberkati keuangan untuk mengerjakan pelayanan luar gereja. Biarlah kiranya kami mengerti dengan menyumbangnya sejumlah uang persembahan atau juga janji iman ini merupakan antara pelayanan dan tanggung jawab kami sebagai jemaat di SIB Shah Alam. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat daripada kesehatan tubuh yang Kau berikan, kami dapat mengerjakan pekerjaan kami sehingga kami diberkati untuk kembali memberkati gereja kami. Berkat kami tidak hanya bergantung kepada berkat keuangan, tetapi juga berkat majikan yang baik, keluarga yang sentiasa menyokong kami dalam doa, serta berkat-berkat lain yang tidak terhitung. Kami juga mendoakan hamba-Mu yang menguruskan keuangan gereja kami, biarlah dia sentiasa relevan dan tulus, bahkan diberi kebijaksanaan ketika melakukan tugasnya sebagai bendahari gereja, sehingga urusan keluar masuk uang gereja dalam keadaan terkawal. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih, baik yang berkesempatan dan ada yang dalam keterbatasan dalam memberi kepadamu Tuhan. Kiranya pada masa akan datang mereka dapat memberi, dan Engkau sudah pun memberkati mereka. Amin. Amin. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhan
Tuhanmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Ku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Oke, kita sudah berada di penghujung ibadah online kita pada pagi ini. Dengan ini saya menjemput hamba Tuhan yang membawa kita di dalam doa Bapa Kami, pujian penganggungan serta doa pemberkatan. Dengan ini saya mengucapkan selamat berhujung minggu dan berhati-hati, jaga diri. Jumpa pada minggu depan. Sebelum saya memimpin semua jemaat Tuhan di dalam doa penangguhan dan juga doa pemberkatan, mari semua kita berdiri bersama-sama sekali lagi dan kita melafazkan doa Bapa Kami. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga, kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan segala ucapan syukur buat Tuhan Allah yang telah menyertai di dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau telah berbicara di dalam setiap pribadi kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, sebab Engkau saja yang layak untuk menerima semuanya. Marilah semua jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama dan saya akan membawa kita di dalam doa pemberkatan. Terimalah kasih dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang memulihkan dan menguatkan kita semua. Kasih-Nya yang membuatkan kita dapat mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus memenuhi kita semua dan Roh Kudus menghiburkan kita dalam segala keadaan, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya mari kita mengangkat lagu pengagungan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Sampai di sini saja ibadah kita pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Ingat jemaat Tuhan, tetap menjaga SOP dimanapun kita berada bagi mengekang penularan COVID-19 ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perkasa, Kau